Shalom, haleluya. Selamat pagi, good morning, good morning. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. PPKM masih kita dengar diperpanjang oleh Bapak Presiden untuk beberapa provinsi dan wilayah. Ya, ini sebuah pergumulan bangsa yang tidak mudah diselesaikan, teman-temanku. Namun sebagai hamba Tuhan, saya ingin meyakinkan kita sekalian untuk apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Apa yang saya ingin yakinkan adalah bahwa tidak ada sesuatu yang tidak under kontrolnya Tuhan, di bawah kontrolnya Tuhan. Semua itu atas seizin Tuhan saja. Nomor 2, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. So, di balik semua ini ada rancangan Tuhan, ada kebaikan Tuhan bagi kita orang yang percaya masih ada Tuhan. Ya. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Dan Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan Tuhan tentu punya maksud yang sangat baik dalam kehidupan orang yang percaya. Kalau kita masih hidup, hiduplah untuk Tuhan. Kalau bergerak, bergerak untuk Tuhan. Ada saja memang kelemahan-kelemahan yang kita hadapi. Ada kekurangan-kekurangan yang kita hadapi. Siapa sih manusia yang tidak berdosa, kawan? Kita lemah, kita tidak berdaya. Tapi ingat bahwa Tuhan selalu menyambut kita karena Dia adalah Bapa yang sangat baik. Oke, hari ini di pagi hari ini saya sebagai Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia, saya mau menyampaikan secara khusus pesan ini, pesan-pesan Tuhan kepada anggota jemaat yang Tuhan percayakan saya gembalakan. Dan yang kedua kepada my relationship, relasi yang Tuhan percayakan, baik gembala-gembala yang Tuhan percayakan pada saya untuk saya mentor supaya mereka berkembang dan menjadi sahabat bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Sebagai sahabat Pak Pendeta Salomo dan Emma, saya mau menyatakan pada pagi ini, sepeninggal daripada orang tua kita tadi jam pagi, Mama dari Pak Salomo telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Saya mau berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Mama dikasihi Tuhan, keluarga Salomo Pakpahan, keluarga inti dan juga keluarga lebih luas, pasti Tuhan mengasihi kalian semua. Saya mau sampaikan sedikit dari apa yang saya baca tadi pagi dalam doa bersama dengan jemaat, firman Tuhan dari Mazmur pasal 80. Saya langsung memilah beberapa hal di sini. Di dalam Mazmur pasal yang ke-80 ada perkataan yang menarik perhatian saya. Dalam ayat yang ketiga atau dalam ayat yang keempat, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat.
Dalam ayatnya yang ke-8, ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Lalu dalam ayatnya yang ke-8, dalam ayat yang ke-20, ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Pada waktu saya baca firman Tuhan ini tadi, langsung terpikir oleh saya, dan itu masuk di relung jiwa saya. Sebuah pertanyaan begini, apa yang membuat wajah Tuhan bersinar bagi kita? Lalu masuk lagi dalam pikiran saya, apa arti bersinar dalam kehidupan kita pada hari ini? Bagaimana sih kalau disebutkan wajah bersinar? Maka saya renung-renungkan, apa sih wajah yang bersinar? Ya, saya munculkan dari dalam diri saya, dan kemudian muncul lagi firman Tuhan berkata bahwa wajah yang bersinar itu tentu selalu memunculkan senyuman, mata yang menunjukkan senyum, wajah yang menunjukkan senyum. Dan saya berpikir bahwa wajah yang menunjukkan senyum itu seperti mentari di waktu pagi. Ya, mentari di waktu pagi kita bisa memandangnya, bisa melihatnya, tidak menyengat, tidak juga membuat mata silau. Kita bisa memandang. Jadi saya berpikir pada pagi ini bahwa kalau pemazmur khusus Asaf berkata, buatlah wajahmu bersinar atas kami. Saya bisa terjemahkan dengan bahasa seperti ini. Tuhan, tersenyumlah dengan kami. Senyumlah melihat kami. Lalu bagaimana supaya Tuhan tersenyum? Ya. Dan bagaimana supaya wajah Tuhan tersenyum dengan kita? Saudara sekarang kan lihat saya saja, nggak bisa sepenuhnya senyum. Ya. Saya pikir-pikir ya, bahwa memang Tuhan tersenyum itu, ya, kalau kita bandingkan, kita compare dengan kehidupan manusia, ya, kita kan segambar dengan Allah kan. Lalu kita renungkan, apa sih yang paling membuat manusia tidak tersenyum? Membuat manusia murung, bahkan juga manusia itu disertai dengan tangisan sambil murung. Apa yang paling membuat manusia sedih? Ayo, apa yang paling membuat manusia sedih? Apa yang paling membuat manusia itu, saya buka masker saya supaya kelihatan senyumnya. Apa yang paling membuat manusia itu tidak senyum? Ya, kalau orang senyum kan ini naik ke atas ya. Kalau orang murung, coba ya, urut-urut ke atas dulu dah supaya nambah senyum. Senyum, ya. Senyumlah sebelum
senyum terakhir menghiasi bibir kita. Senyum terakhir itu senyum kematian. Ya. Senyum. Kalau kita bandingkan dengan diri kita, apa yang paling membuat kita tidak senyum, ayo? Menurut saya, yang paling membuat kita tersenyum apabila kita kehilangan koneksi, kehilangan relasi, kehilangan hubungan. Segala sesuatu dalam kehidupan nyata ini, kalau kita kehilangan, pasti kita jadi murung. Pasti kita jadi sedih. Kehilangan sesuatu yang kita sayangi, kehilangan sesuatu yang kita hargai, kehilangan seseorang yang kita hormati. Kita bisa jadi murung. Muka kita jadi sedih. Kehilangan kontak. Kalau itu, apa yang Tuhan buat dalam kita kalau kita menjadi murung karena gara-gara itu? Dan saya yakin karena kita diciptakan segambar dengan Allah, apa yang paling membuat Tuhan tidak tersenyum, murung, bahkan marah dengan kita apa? Sampai Asaf, dia mazmurkan itu, Tuhan buatlah wajahmu bersinar atas kami. Biarlah engkau tersenyum melihat kami, biarlah engkau bersuka cita melihat kami. Oke, lalu apa yang paling membuat Tuhan tersenyum? Menurut saya adalah apabila kita tidak terkoneksi baik lagi dengan Tuhan. Apabila kita tidak relationship baik dengan Tuhan. Apabila channel kita tidak terkonek baik dengan Tuhan. Apabila channel kita tergoyah dengan Tuhan. Lalu apa yang paling membuat semuanya itu terganggu? Ya, dan bagaimana ketergangguan itu terjadi? Nomor 1, yang membuat Tuhan tidak tersenyum adalah apabila kita tidak menjalani hidup sesuai dengan planning Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Kita ini kan direncanakan Tuhan, dirancang Tuhan kan untuk membuat dia senang. Segala sesuatu yang dirancangnya demi kebaikan dia. Jadi kalau kita tidak lagi hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, ya Tuhan ya murung, sedih sama kita. Tapi kalau kita masih on the track, masih pada tracknya kita berjalan, berlari demi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, saya yakin pasti Tuhan tersenyum dengan kita. Nggak usah kita pusing dengan apa yang sedang terjadi. Asal kita terkonek dengan Tuhan, hikmat Tuhan akan datang, pengertian-pengertian Tuhan akan datang sama kita, dan kita tersenyum. Sesusah apapun hidup ini, asal kita masih tersambung dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, saya yakin Tuhan pasti tersenyum. Senyumnya baik, ya. Dan kalau kita mau Tuhan senyum sama kita, ayo hilangkan satu, jangan mau-mau kita. Jangan apa yang kita ingin saja. Nomor 2, kita harus selalu lebih banyak bertanya sama Tuhan. Show me the way. Tunjukkan jalanmu padaku Tuhan. Buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan penjunanku tanah liat. Have thine own way, God. Have thine own way. Ya, jadi kita harus selalu hidup
dalam rancangan Tuhan. Jika kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan dan masih on the track berjalan di situ, Tuhan senyum dengan kita. Dan kalau Tuhan sudah tersenyum dengan kita, oh haleluya, puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun terjadi, semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan. Karena itu, yakinkan bahwa hari ini Tuhan senyum dengan kita, Tuhan bahagia dengan kita, Tuhan bersinar atas kita. Dan kalau Tuhan bersinar atas kita, pasti Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan. Bersinar, bersinar, bersinar. Ayo senyum yuk. Oh, Tuhan biarlah Engkau tersenyum atas kami, dan kami juga bahagia di tengah-tengah kesulitan ini. PPKM masih berlangsung, tapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita lakukan sesuatu yang baik. Selamat pagi dari Gereja Betel Indonesia El Gracia. Saya Pendeta Yafet. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom. I love you. Haleluya. Tuhan Yesus.